Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu fenomena yang selama ini kita selalu lalai dalam mentadaburinya, padahal fenomena itu berada di depan mata kita sendiri. Apa itu? Yaitunya risalah kematian. Risalah kematian. Risalah ini akan saya sampaikan kepada orang yang sehat dan orang yang sakit, pemimpin dan masyarakat, orang tua dan orang muda, dan lain sebagainya. Ingatlah wahai kaum muslimin, ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Semua kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan tersisa darinya 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan kembali darinya 2 perkara dan akan menyertainya 1. Pertama, keluarganya. Secinta-cintanya seorang suami kepada seorang istri, kalau istrinya sudah meninggal dunia, tidak mungkin seorang suami ini akan menemaninya dalam kuburan nanti. Begitu juga secinta-cintanya seorang anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak mungkin anaknya akan menemaninya di dalam kuburan. Begitu juga dengan harta yang melimpah, mobil yang indah, semuanya itu cuma akan diparkir di kuburan. Setelah itu akan dijadikan sebagai warisan, akan ditinggalkan sebagai warisan. Yang tinggal bersama kita cuma 1, amal kita. Amal kita yang selama ini kita lalaikan. Mikrofon masjid yang mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak kita hiraukan. Kita tidak mau pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Al-Quran cuma menjadi hiasan dan pajangan di dalam rumah kita, tidak lagi dibaca sebagaimana yaitunya ayat-ayat Allah. Al-Quran cuman kita berbangga-bangga dengan sampulnya yang bagus atau penerbitnya yang bestseller yang dijual di pasar-pasar. Tidak lagi berfungsi sebagai at-tazkir, kata Allah, sebagai peringatan bagi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkata, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, banyak sekali yang menerangkan tentang hari kepulangan ini. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, kata Allah, bertakwalah kalian semuanya, takutlah kalian semuanya
Fikirkanlah baik-baik, masuk dalam makna wattaqu. Takutlah kalian semuanya kepada Allah, kepada suatu hari yang mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap amal yang telah kalian lakukan selama hidup di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini mungkin kita melihat saudara kita, teman karib kerabat kita, atau orang tua kita mungkin diantar ke pekuburan. Sebelum itu beliau disolatkan, kemudian diantar ke pekuburan, kemudian dikuburkan sebagaimana yang biasa kita lakukan. Namun pada suatu hari nanti, bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, kita yang akan diantar oleh teman-teman kita. Kita yang akan diantar ke pekuburan oleh saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah memperingatkan kita. Apa kata Allah? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu, kata Allah, takutlah kalian, pikirkanlah baik-baik, bertakwalah kalian kepada suatu hari yang mana seorang jiwa tidak akan lagi bisa menolong jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima lagi rekomendasi-rekomendasi. Mungkin fulan ini dahulu di dunia orangnya kaya, mungkin presiden, mempunyai jabatan, sering menolong orang lain, tapi di akhirat kelak beda jauh. Kita mengamalkan, kita bersandarkan dengan amalan kita masing-masing, wahai hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak butuh sakit lalu kita akan meninggal dunia. Kita tidak butuh ubanan lalu kita akan meninggal dunia. Betapa banyak kita melihat anak-anak di bawah umur sudah meninggalkan dunia ini. Betapa banyak kita melihat orang-orang mati dalam keadaan tanpa sebab. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat dalam surat Ali Imran yang sering kita dengar, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innamatu kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kata para ulama, Allah menguji kita dengan keburukan berupa kemiskinan, kekurangan harta, kelaparan. Begitu juga Allah menguji kita dengan kebaikan berupa harta yang banyak, anak-anak yang banyak, rumah yang mewah. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Fitnah. Itu semuanya sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan setelah itu kita akan dikembalikan kepada Allah Sang Khalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari-hari ini kita mungkin banyak mendengar banyak orang meninggal tanpa sebab. Banyak orang meninggalkan dunia ini, yaitu istilahnya matun mufaji, yaitu mati secara tiba-tiba. Itu karena apa? Karena ajalnya sudah tiba. Apa kata Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mengundurkannya, dan tidak akan juga ada bisa yang memajukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan para sahabatnya yang lain, pada waktu itu dari kejauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat
sahabatnya yang lain sedang mengantarkan jenazah. Kemudian waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang mereka lakukan? Para sahabat mengatakan, mengantarkan jenazah wahai Rasulullah. Ada yang meninggal dunia. Kemudian pada waktu itu Rasulullah bergegas menuju ke pekuburan tersebut seraya meletakkan kedua kakinya di atas liang lahat. Kemudian beliau bersabda, untuk hal ini kamu harus ada persiapan. Jadi untuk mati ini kita harus ada persiapan berupa amalan soleh. Banyak sekali yang kita bisa kita lakukan. Bisa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak meninggalkan sholat, dan amalan soleh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup dari ceramah kita tidak ada di antara kita yang tidak mengenal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan adalah Khalifah Ar-Rasyidin. Beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Beliau adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membaca ayat tentang kuburan, hatta zurtumul maqabir. Kemudian karena saking menghayati ayat ini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jatuh kemudian pingsan. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah istrinya membangunkannya, tidak bangun. Kemudian dipanggillah beberapa orang sahabat pada waktu itu. Para sahabat akhirnya memercikkan air ke muka Utsman radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu Utsman terjaga dari pingsannya. Lalu sahabat bertanya, apa yang membuat kamu pingsan wahai khalifah? Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, saya tadi membaca ayat tentang kuburan, hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai saya pingsan. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Utsman bin Affan, kamu tahu siapa kamu? Kamu adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Kamu adalah Khalifah Ar-Rasyidin. Kamu adalah orang yang baik. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, iya, Allah telah menjamin bagiku surga, tapi belum tentu Allah menjamin bagiku siksa kuburan. Barangkali aku akan disiksa terlebih dahulu, kemudian setelah habis dosa-dosaku, lalu aku akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa wahai hadirin? Khalifah Ar-Rasyidin yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga, beliau tidak pede dengan amalannya. Beliau tidak pede dengan apa yang telah beliau lakukan terhadap perkembangan Islam. Beliau terus berusaha memperbaiki diri. Bagaimana dengan kita wahai hadirin yang setiap hari bergelimang dosa, yang setiap hari selalu melakukan kemaksiatan? Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini akan menambah wawasan kita dan menambah taubat kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Demikian, kalau salah dan janggal saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.